Hukum amalan yang Nabi dan umatnya berserikat padanya. Ayo, mantap toh kesimpulannya. Ayo, apa hukumnya itu? Hukumnya dan wajib jumlah dan selainnya maka tersebut disepakati. Iya, maksudnya disepakati akan apanya? Maksudnya disepakati apa? Ayo, atas bersyirikatnya antara Nabi dengan umatnya. Nah, Diketahui hukumnya maka padanya ada dua riwayat. nah, kalau tidak diketahui hukumnya, maka padanya ada dua riwayat. Hukumnya wajib Wajib. seperti ucapan Abu Hanifah dan sebagian dari Syafi'iyah. Seperti ucapannya Imam Abu Hanifah dan sebagian orang-orang Syafi'iyah rahimahumullah. Sunnah. Karena tetapnya perbuatan Nabi tanpa adanya larangan dari meninggalkannya. Karena lebih kuatnya perbuatan Nabi tersebut untuk dilakukan tanpa adanya larangan untuk meninggalkannya. Dalam artian perbuatan tersebut dianjurkan, dianjurkan, tapi tidak ada larangan untuk meninggalkan. Sekarang saya bertanya, apa itu perbuatan yang dianjurkan tapi tidak dilarang juga untuk ditinggalkan? Ya sunnah. Dan itu sudah menjadi kaidah di tengah para ulama. Terus Tiga, mubah. Ini pendapat yang ketiga. Wajib, sunnah, mubah, mu'tazilah. Hukum taklif berapa saudara? 5. Luar biasa ini tambahan hukum taklifnya tuh. Hukum mu'tazilah. Antum hafal tuh? Antum hafal mungkin mas? Kalau antum hafal mungkin apa yang dibilang situ Syekh? Watawaqafa? Oh itu makanya kayaknya dia hafal itu. Makanya dia bilang Mu'tazilah. Bertawakuf. Apa artinya tawakuf? Diam. Terus kemudian kata beliau, itu beliau mengatakan bahwa pendapat yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang pertama yang mengatakan tentang wajibnya. Itu menurut beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari cabang ilmu usulul fiqh, masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqid al-Fusul karya Al-Allamah Safiyuddin Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang as-sunnah dari dari adillah, usulul adillah yang kedua. Ya, setelah Alkitab atau Al-Quran. Dan pembahasan yang terakhir kita ambil kemarin yaitu tentang sunnah al-fi'liyah. Sunnah yang berupa perbuatan Nabi alaihissalam. Dan kesimpulannya, ya, perbuatan Nabi alaihissalam itu terbagi menjadi 4. Kemudian kita tambahkan kemarin 1 menjadi 5. Pertama apa? Perbuatan yang berupa jibillah atau jibilliyah. Perbuatan yang merupakan tabiat. Yang Nabi lakukan memang atas dasar tabiat beliau sebagai manusia. Yang dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh manusia lainnya. Tidak ada manusia yang terlepas dari itu. Berdiri, duduk, makan, minum. Paham ini? Apa hukumnya? La hukma lahu. Tidak ada hukum di dalamnya. Paham ini? Maksudnya tidak bisa kita katakan sunnah kah, tidak bisa dikatakan wajib kah, masyru', tidak ada. Paham ini? Ya, karena boleh. Maksudnya kalau dari sisi bolehnya ya boleh. Kenapa? Karena memang semua orang melakukan itu. Makanya tidak dikatakan mubah juga, karena kalau mubah kan itu masuk dalam hukum syar'i.
Nah ini masalahnya tobi'ah ini. Semua orang melakukan, bukan hanya Nabi. Makanya paling cocoknya dikatakan la hukma lahu. Yang kedua apa? Khususiyah. Apa yang beliau lakukan tapi sebagai bentuk kekhususan saja untuk Nabi. Seperti puasa wisol, nikah lebih dari 4, nikah hibah. Nah, demikian pula contoh yang beliau bawakan di sini, wajibnya sholat malam. Walaupun di dalamnya terdapat silang pendapat. Kemudian yang ketiga, bayaniyah. Nah, apa yang beliau lakukan sebagai bentuk penjelasan terhadap mujmal an-nusus. Terhadap nas-nas yang global. Baik itu dengan beliau jelaskan dengan ucapan ataupun perbuatan. Maka apa hukumnya di sini? Nah, di sini hukumnya pertama kita katakan bersyirikat antara Nabi dengan umatnya di dalam hal tersebut. Dan hukumnya itu kembali kepada hukum dalil yang dijelaskan oleh perbuatan Nabi tersebut. Kemudian yang keempat, selain daripada ketiga yang disebutkan sebelumnya, tersisa 2. Nah, apa yang beliau lakukan sebagai bentuk ta'abudiyah dengan al-adiyah, dan itu yang kita tambahkan kemarin. Nah, kita mulai dari al-adiyah dulu. Apa hukumnya perbuatan Nabi yang beliau lakukan sebagai bentuk adat dan kebiasaan? Apa hukumnya? Kemarin kita sebutkan mubah, boleh. Paham ini? Tapi tidak dikatakan apa? Sunnah. Tidak dikatakan sunnah. Kenapa? Karena beliau melakukannya sebagai bentuk kebiasaan saja. Paham ini? Kebiasaan saja. Kemudian yang terakhir, apa yang beliau lakukan sebagai bentuk ta'abudiyah. Maka ini juga bersyirikat antara Nabi alaihissalatu wassalam dengan selain dari beliau, dari umat-umatnya. Adapun hukumnya sebagaimana yang telah kita rinci. Nah, secara umum itu dilihat dari 2 sisi. Kalau ada yang mentasrih atau ada yang mengabarkan tentang hukum dari perbuatan tersebut yang beliau lakukan sebagai ta'abudiyah, apa itu wajib, mubah, atau apa lagi namanya, sunnah, maka apa hukumnya? Sama antara Nabi dengan umatnya. Adapun kalau tidak ada keterangan mengenai perbuatan tersebut, maka di sini ada banyak pendapat. Dan kesimpulan dari pendapat yang ada, kita sebutkan kemarin, asal dari perbuatan Nabi yang Nabi lakukan secara dengan maksud ta'abudiyah, itu asalnya apa? Wajib untuk Nabi. Untuk Nabi, sampai terhasilkannya apa? Al-bala, penyampaian. Karena memang itu wajib untuk Nabi. Apa ayatnya itu? Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah kepada umatmu apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Maka apapun yang Allah turunkan, diantaranya berupa amalan yang Nabi lakukan, bagaimana apapun hukumnya, pada asalnya wajibkah, sunnahkah, bahkan mubahkah, asalnya itu wajib untuk Nabi dulu dia lakukan, supaya tersampaikan kepada umat. Makanya hukum asal untuk Nabi itu wajib. Adapun untuk umat, maka hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Walaupun dikatakan oleh muallif yang lebih ahwat adalah yang wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan asalnya itu sunnah. Dibangun di atas kaidah yang mengatakan itu sunnah yang lewat di riwayat kedua tadi. Kenapa? Karena asal dari perbuatan Nabi itu rujhanu fi'lihi ma'adamil man'i antarki. Asal dari perbuatan Nabi itu dianjurkan untuk dilakukan tanpa adanya larangan untuk meninggalkan. Karena juga kalau kita ingin mewajibkan sesuatu tanpa adanya dalil yang menunjukkan, ini juga tidak bisa kan? Kita hanya bisa mengatakan bahwa asalnya dianjurkan untuk dilakukan. Tapi kalau wajib, tidak bisa kita katakan. Karena konsekuensinya juga kalau kita katakan wajib, berarti tidak boleh kita tinggalkan. Kapan kita tinggalkan berarti dosa. Amin. Nah, sedangkan perbuatan Nabi itu asalnya tidak ada iqab bagi siapa yang meninggalkannya. Amin. Ini kesimpulan dari apa yang telah berlalu. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya. Masih dalam pembahasan tentang sunnah.
Dan ini bentuk dari sunnah yang ketiga, yaitu sunnah takririyah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-allamah Safiyuddin Abdul Mu'min bin Abdul Haq rahimahullahu taala. Wa amma taqriruhu wa huwa tarkul inkari ala fi'li fa'il. Al-awwal fa in ulima ilmuhu dhalik kadhimmi ala fitrihi Ramadan fala hukma lah. والثاني وإلا دل على الجواز. Terjemah. Maka adapun takrir dan dia adalah meninggalkan pengingkaran di atas perbuatan seseorang. Yang pertama, apabila ilmunya diketahui, seperti zimmi di atas membatalkan puasanya di bulan Ramadan, maka tidak ada hukum baginya. Dan yang kedua, jika tidak diketahui, maka menunjukkan atas bolehnya. Aywa. Qala rahimahullah ta'ala amma takriruh. Adapun takrir atau pembiaran Nabi alaihi salatu wassalam. Apa maksudnya takrir? Huwa tarkul inkari ala fi'li fa'ilin, yaitu meninggalkan pengingkaran atas perbuatan seseorang. Dan fi'li di sini ini mencakup fi'lil jawarih dan qaulul lisani. Masuk. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepadanya perbuatan atau ucapan dari seseorang, kemudian Nabi tidak mengingkarinya, inilah namanya takrir Nabi alaihi salatu wassalam, yang termasuk dari sunnah beliau, sunnah takririyah. Dan sudah berlalu ya di kitab sebelumnya bahwa hukum dari sunnah takririyah ini menunjukkan akan ibahah. Bolehnya apa yang beliau takrir, ya kan? Sudah lewat tidak? Ini dari usul min usul sudah lewat ini. Paham ini? Bahwa ketika ada sesuatu yang Nabi saksikan, Nabi ketahui, kemudian Nabi tidak mengingkarinya atau Nabi mentakrir dan membiarkannya, itu menunjukkan bahwa hal tersebut itu mubah. Paham ini? Tapi ikhwas sekalian, di sini kita dapat ilmu baru. Ternyata hukum tersebut dirinci. Tidak kita katakan mubah secara mutlak. Qala rahimahullah, kata beliau, fa in ulima ilmuhu dzalika. Kalau ilmu terhadap hal yang ditakrir tersebut diketahui, kadzimmi ala fitrihi Ramadan, seperti seorang zimmi. Tahu zimmi? Seorang kafir zimmi. Yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Maka bagaimana hukumnya ini? La hukma lahu. Tidak ada hukum baginya. Artinya, boleh enggak kita katakan itu mubah? Boleh enggak? Tidak. Karena apa? Tidak ada hukumnya. Tapi ini ingat, fima ulima ilmuhu, pada apa yang memang diketahui ilmunya. Kata Syekh Abdullah Fauzan, ai fima ulima sababuhu ala tarkihi. Pada apa yang memang sudah diketahui sebabnya, kenapa Nabi meninggalkan pengingkaran terhadapnya. Apa kira-kira sebabnya? Ya karena dia kafir. Tidak mungkin puasa, saudara. Justru yang menjadi pertanyaan itu kalau dia puasa. Atau kalau dia tidak puasa baru diingkari. Tapi karena memang dia kafir, ya memang seperti itu. Makanya apa? Tidak dikatakan seorang yang kafir yang meninggalkan puasanya itu mubah. Tidak. Kenapa? Karena sudah memang ditahu sebabnya. Maka tidak ada hukum padanya. Wa illa, adapun kalau tidak diketahui sebabnya, tidak dimaklumi sebabnya, tapi bersamaan dengan itu, tatkala perbuatan tersebut sampai kepada Nabi, Nabi biarkan, Nabi takrir itu, maka dalla alal jawaz. Inilah yang menunjukkan akan jawaz dan bolehnya. Inilah yang kita katakan mubah. Paham ini? Dan inilah asal dari hukum dari sunnah takririyah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah di sini. Dan beliau memang tidak berpanjang lebar di dalam pembahasan takrir ini.
Ya mungkin karena beliau tahu juga dalam pembahasan takrir ini sudah di kitab yang ketiga. Maksudnya kan beliau tahu bahwa ini kitab tinggi sudah. Ya, dan juga sudah lewat pembahasan tentang takrir di kitab-kitab dasar. Di antara yang disebutkan dari pembahasan takrir apa? Sampainya perbuatan tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kan diantara syarat bahwa perbuatan yang tidak diingkari oleh Nabi itu syaratnya harus sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Paham ini? Adapun kalau dia tidak sampai, ya maka tidak dianggap takrir. Kecuali kalau misalkan perbuatan itu tidak sampai kepada Nabi tapi ditakrir oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Tembaknya dua. Astagfirullahaladzim. Seperti al-azl. Al-azl itu ya, tidak usah diterjemahkan ya, antum sudah kelas 3 ini. Kalau katanya imam tadi tembak di luar, la haula wala quwata illa billah. Artinya al-azl itu ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya, kemudian dia membuang air maninya keluar. Ya. Nah, itu intinya al-azl. Nah, kemudian ini berjalan di zaman para sahabat dan dinukil oleh siapa yang menukilnya? Jabir radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang ada enggak hadis yang menunjukkan akan bolehnya azl? Ada enggak sunnah yang menunjukkan akan bolehnya azl? Ada. Enggak ada. Nah, ada enggak takrir dari Nabi yang menunjukkan akan bolehnya azl? Dari Nabi tidak ada. Bagaimana ini? Sekarang boleh enggak atau tidak orang azl? Pertanyaannya, boleh? Bahaya antum ini. Kenapa bisa boleh? Nggak ada takrir dari Nabi, tidak ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya. Adanya takrir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai asyari. Paham ini? Karena Jabir radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Kunna na'zil wal Qur'an yanzil." Dahulu kami melakukan azl bersamaan dengan Al-Qur'an sedang turun. Apa artinya ini ucapan Jabir? Artinya, dahulu kami melakukan azl dan sama sekali tidak ada pengingkaran yang turun dari Al-Quran. Menunjukkan bahwa azl itu boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena andai kata azl tidak boleh, nah Al-Quran masih sedang di masa penurunannya, pasti akan ada ayat yang menunjukkan akan apa? Tidak bolehnya azl. Dan pasti Allah akan mengabarkan kepada nabinya akan tidak bolehnya azl, tapi tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ayat yang turun. Abdul Khalik tidak berhenti ketawa gara-gara antum ini iman. Paham ini? Ya, dan ini sudah lewat semua ya. Dan di sini cukup kita pahami saja faedah baru tentang sunnah takririyah, bahwa asalnya dia berhukum mubah. Ya, tapi pada apa yang tidak diketahui dan tidak dimaklumi sebabnya. Adapun pada perkara yang memang sudah dimaklumi sebabnya kemudian Nabi meninggalkan pengingkaran terhadapnya, maka ini tidak dikatakan mubah karena tidak ada hukum padanya. Setelah ini, ikhwas sekalian, sebenarnya sudah selesai dari pembahasan sunnah dari 3 pembagiannya. Hanya saja beliau bawakan pembahasan satu bab ini sebagai bentuk idhofiyah, penyempurna dari pembahasan as-sunnah, yaitu pembahasan yang menjelaskan tentang turuk atau thariqat usul al-khabar, jalur sampainya khabar. Kenapa beliau bawakan ini? Karena namanya as-sunnah. Sunnah ini datang dari mana? Dari Nabi alaihissalatu wassalam yang disampaikan kepada kita. Nah sekarang, bagaimana caranya ini khobar dari Nabi, sunnah dari Nabi bisa sampai kepada kita? Karena adanya periwayatan dari orang-orang di masa Nabi sampai ke hari ini. Sekarang
sudah lewat sebelumnya bahwa di antara keharusan dari sunnah itu wajib untuk mengamalkannya. Tapi tidak secara mutlak, dilihat dulu apakah sunnah tersebut sabitah atau tidak. Maka mau tidak mau kita harus membahas tentang turuk usulil khabar. Jalur sampainya itu khabar kepada kita. Bagaimana itu sunnah bisa sampai kepada kita. Paham ini? Maka di dalam sini, ya mau tidak mau kita harus membahas apa yang dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Ini kan? Nanti akan disinggung di dalam sini tentang khabar terbagi menjadi dua. Ada mutawatir, ada ahad. Kemudian mutawatir bagaimana bentuknya, apa syarat-syaratnya, bagaimana hukum beramal dengannya. Demikian pula ahad akan dirinci sebagaimana mutawatir. Paham ini? Ini akan beliau sebutkan di sini. Fadhal. ثم قال رحمه الله تعالى ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به. الثاني وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشرة عن المباشر atau مباشرة مباشر فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه لأن الخبر يدخل الصدق والكذب ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. Nah, terjemahkan dulu. Kemudian orang yang alim dengan perkara tersebut diantaranya bukan orang yang alim, orang yang mengetahui perkara tersebut. Ayo. Kemudian orang yang mengetahui perkara tersebut diantaranya dengan mubasyarah. Ada yang dengan mubasyarah, baik dia dengan mendengar ucapan atau melihat perbuatan atau membenarkan, maka dia qati'un bih. Na'am. Kemudian yang kedua, apa yang selainnya tidak lain sampai kepadanya dengan jalur pengkhabaran dari mubashir. Maka jenjang-jenjang pada kepastiannya maka jenjang-jenjang dia berjenjang. Kalau jenjang-jenjang itu kan masdar. Tafawut. Kalau ini ia tafawat. Fi'il. Berarti fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada sebelumnya. Maka dia berjenjang-jenjang di dalam kepastiannya dengan sesuai dengan jalurnya. Iya, sesuai dengan jalur periwayatannya. Li'annal khabar, lanjut. Karena khabar dia bisa dimasuki dengan, karena khabar dia masuk padanya as-sidq dan kadzib. Dan tidak ada jalan yang untuk memastikannya dengan kebenaran karena tidak adanya mubasyarah. Ainam. Semua qala rahimahullah wa ammal alimu bidzalika, adapun orang yang mengetahui khabar tersebut, maksudnya sunnah itu. Dalam artian, adapun sunnah ketika dilihat dari orang yang sampai kepadanya sunnah tersebut, maka ini terbagi menjadi dua. Minhu, di antara mereka, bil mubasyarah. Ada yang sunnah itu sampai kepada dia dengan mubasyarah. Imma bisama'il qaul. Baik dia mubasyar dengan langsung mendengar ucapannya. Seperti misalkan hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan semisalnya, yang langsung mendengar Nabi dengan ucapan beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'mal binniyat ila akhirih al-hadits. Paham ini? Ini langsung dia dengar. Au ru'yati al-fi'li. Atau misalkan dia langsung mendapati sunnah tersebut dengan melihatnya. Ya, seperti ucapan Mughirah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau berkata, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala khufaihi, bahwa dahulu Rasulullah SAW itu pernah memasah
mengusap di atas kedua khufnya. Atau at-takrir, dia melihat apa? Menyaksikan langsung takrir dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang terjadi pada pemilik jariyah yang dibebaskan oleh Nabi karena keimanannya. Jariyahnya siapa itu? Budaknya siapa itu? Siapa yang tahu budaknya siapa? Budaknya siapa? Muawiyah. Ketika Muawiyah melaporkan kepada Nabi tentang keadaan budaknya, Nabi panggil budaknya. Kemudian ditanya, baru ketika budak tersebut menjawab pertanyaan Nabi berupa keimanan, di mana Allah, siapakah saya? Beliau pun membebaskannya. Syahidnya Muawiyah di sini. Pada waktu itu Muawiyah menyaksikan tidak? Menyaksikan takrir Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti ketika dikhabarkan khabar ini dari Muawiyah ini terhitung orang yang sampai kepadanya sunnah dengan torik apa? Mubasyarah, tapi dengan menyaksikan takrir Nabi alaihi salatu wassalam. Maka untuk bentuk yang pertama ini faqati umbih, khabar yang datang darinya, sunnah yang datang darinya itu qati umbih. Mu'ad yang menyampaikan. Yang menyampaikan terhadap Mu'ad yang menyaksikan, tapi budaknya siapa? Muawiyah. Tapi Mu'ad yang menyaksikan kejadian tersebut dan meriwayatkannya. Syahidnya, kalau orang yang sampai kepadanya sunnah atau khabar dengan tariq mubasyarah, imma dengan sama atau imma dengan ru'ya atau takrir, maka khabar tersebut atau sunnah tersebut dihitung qati umbihi, sunnah yang pasti. Artinya sunnah yang pasti dibenarkan. Tapi ada juga model yang kedua, wa ghairuhu, adapun selain daripada al-mubashir tersebut, innama yasilu ilaihi bitariqil khabar anil mubashir. Tiada lain sampai kepadanya khabar itu dari tariq al-mubashir. Jadi bukan dia mubashirnya, tapi dia dapat khabar dari si mubashir tersebut. Paham ini? Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama dia langsung yang mendengarkan. Seperti Umar, dia langsung mendengar kepada Nabi. Paham ini? Seperti tadi Mughirah, dia langsung apa? Melihat Nabi. Demikian pula Mu'ad, dia langsung menyaksikan takrir Nabi. Kalau yang kedua ini, dia bukan mubashir, tapi dia dapat khabar dari si mubashir. Paham tidak ini? Inilah yang terjadi untuk kita mulai dari zaman setelah sahabat sampai kepada hari ini. Karena untuk yang pertama saudara namanya al-mubashir, kalau kita terapkan dalam nusus syar'i, khususnya as-sunnah, maka dia hanya ada pada zaman siapa kira-kira? Zaman sahabat saja. Setelah sahabat apakah mubashir? Bukan lagi mubashir. Dia masuk dalam golongan yang kedua, yang tidaklah sampai sunnah atau khobar kepadanya kecuali dari tariq mubashir. Bukan dia mubashirnya, tapi dia yang dapat dari mubashir. Fa yatafawatu fi qat'iyatihi bitafawuti tariqihi. Maka untuk hukumnya dia berjenjang-jenjang sesuai dengan jalur-jalur periwayatan atau jalur-jalur sampainya khobar tersebut kepadanya. Kenapa? Li'annal khobara yadukhuluhu as-sidqu wal kadhib. Karena namanya khobar itu masuk ke dalamnya sidq, demikian pula kadhib. Wala sabila ilal qat'i bisidqihi li'adamil mubasyarah. Dan untuk bentuk kedua ini tidak ada jalan, tidak ada cara untuk memastikan kebenaran khobar tersebut karena tidak adanya mubasyarah. Artinya, kalau untuk golongan pertama, khobarnya bisa dipastikan tidak? Bisa. Bisa dipastikan akan sidqnya. Kenapa? Ya karena dia mubasyarah. Itulah kenapa dalam ilmu hadis para sahabat itu muttafaqun alaihim, muttafaqun ala udulihim. Disepakati akan keadalahannya. Paham ini? Kenapa bisa? Karena itu tadi, karena dia mubashir. Berbeda dengan orang yang datang setelahnya. Paham ini? Apalagi khobar itu yang namanya khobar, asalnya bisa disifati dengan sidik atau kadhib. Maka untuk yang kedua ini, inilah
pembahasan khobar yang sampai kepada kita sampai hari ini. Ini yang akan beliau bahas. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala untuk lanjutannya kita lanjutkan di pekan depan, di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yutina al-afiyata wassalama. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.